warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik guys, eksplorasi budaya kita kali ini kita akan mengetahui lebih jauh lagi budaya atau tradisi yang ada di Desa Piting. Dan kita akan tanya-tanya ke Cak Sid. Kebetulan beliaunya ada di Sanggar Jimat. Mari kita langsung temui Cak Sid. Baik guys, kebetulan beliaunya Cak Sid ada di Sanggar Jimat. Kita langsung aja ke sana. Let's go. Asmaning Allah Assalamualaikum Kang murah ing donya kabeh. Waalaikumsalam. Bu. Wele. Alhamdulillah. Nare. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tumben. Ya ini jalan-jalan jadi. Oh iya. Nah. Ini sih tok. Apa lanjut aja? Ya. Oke Cak, kita akan sapa dulu para guys bangsa setanah air. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kita akan tanya-tanya ke Cak Sid mengenai budaya yang ada di Desa Piting, khususnya tradisi-tradisi yang ada di Desa Piting. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan percakapan kita. Oke guys. Baik Cak Sid, ini tadi yang dibaca buku apa ya? Ini tadi saya biasa tiap hari pas nyantai baca-baca buku Macopat namanya. Buku Macopat. Buku Macopat itu kitab peninggalan mbah-mbah dulu. Dan ini merupakan hasanah Jawa terutama. Ya tentang kalau yang ini layang Ambio namanya. Layang Tentang Ambio. sejarah para nabi. Ini biasanya dibaca kalau ada acara-acara ritual kayak ruatan misalnya. Ritual tradisi-tradisi di desa sini, Desa Piting. Ya. Kalau itu apalagi itu kok kayaknya Ya, sama banget itu bukunya ya. juga. Gitu. Boleh tahu nggak? Paling nggak kita tahu sedikit-sedikit lah bentuknya bagaimana, Ini isinya. kalau yang ini babat tanah Jawa. Babat tanah Jawa. Wah, Hana Caroko semuanya. Tulisan masih tulisan tangan. Ini tulisan tangan ini. Iya, dulu Kayak cetak. Mbak Ya. yang nulis Mantap. itu masih muda katanya. Oh gitu. Subhanallah, karya Mbah kita dulu ya. Ini biasa dibaca. Ya kalau ada acara itu, acara-acara ritual, acara adat. Oh iya Cak Sid, ngomong-ngomong masalah tradisi di Desa Piting ini, tradisinya tuh apa saja gitu? Mungkin ada berapa macam tradisi yang terutama nanti yang masih eksis apa? Kalau di desa kami, Desa Piting ini merupakan salah satu desa yang terhitung tua dalam segi usia. Peninggalan-peninggalan di sini salah satunya kalau bab tradisi kebudayaan sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak Sekali. Dulu masa kecil saya banyak sekali tradisi tumpeng itu masih eksis sampai sekarang. Menghadapkan peti istilahnya ke tiap dusun ke balai desa. Pendopo. Terus itu berbarengan dengan bersih desa. Ada lagi tradisi nyonteng. Nyonteng itu metik padi sebelum panen. Kalau istilah di Jawa Tengah biasanya metik, di sini nyonteng. Nyunteng gitu mungkin ya? Bukan, Apa? nyontek. Memang Oh ada. gitu. Terus ada lagi
tradisi ruwatan. Cuman ruwatan itu istilah di Jawa Tengah. Kalau di sini rukatan. Jadi, rukat itu sebenarnya kata rukat itu perpaduan antara bahasa Madura dan Jawa. Kenapa? Sebab di Jawa Tengah itu ruwat, sedangkan orang Madura menyebutnya rokat. Jadi lisan biting akhirnya ini menjadi istilah rukat. Rukat. Dan ini bukan hanya di Biting, saya pernah jalan-jalan di daerah Lumajang, Iya, iya. di daerah Ranu sana, ya sama rukat. Ya entah mungkin kalau ini digali istilah yang lebih tua yang mana, apa ruwat apa rukat, istilah Jawa kunonya, Iya. ya, kurang tahu juga. Cuma dari Mbamba dulu istilahnya di sini rukat atau ngeruat, istilah Ngeruat Jawa gitu. Tengahnya. Iya, iya. Kalau yang masih eksis sendiri di antara tradisi-tradisi tadi apa tadi? Ya rukat ini. Rukat. Ya, Wah, tertarik nih saya kok. Sebagai generasi muda nih saya mau tanya, sejarahnya rukatan nih itu bagaimana ya kok bisa ada di tengah-tengah masyarakat Biting, dan khususnya yang kasih sebutkan tadi di Jawa Tengah ada rukat, itu bagaimana kok bisa diadakan rukatan? kami sendiri selaku generasi melanjutkan dari yang sebelumnya, Iya. yaitu Pak D. Dan ini turun-temurun sejak dari Canggah atau mungkin lebih awal ya, sampai ke Buyut, Mbah Buyut, terus ke Mbah, lalu ke Pak D. Dan sekarang saya Alhamdulillah. memang turun-temurun, dan ini merupakan tradisi yang masih lekat sampai sekarang. Harus Jadi dilestarikan. orang Biting itu di desa Biting ini nggak bisa lepas dengan tradisi ini, tradisi rukatan atau ruwatan. Oh iya, Cak Sio. Mengenai sejarah rukatan itu sendiri dan prosesi-prosesi yang ada di dalamnya, tolong dijelaskan. Kami sebagai generasi muda ini ingin tahu mengenai rukatan itu sendiri. Monggo Cak Sio, tolong dijelaskan. Ya. Sebenarnya gini, mengenai sejarah ruwatan itu banyak versi. Artinya seperti versi awal bagaimana Bathara Kala dan Bathara Guru itu dari awal-awal terjadinya Sengkolo, terciptanya Sengkolo, itu banyak versi dari kitab-kitab awal, kitab-kitab kuno. Ada yang versi kitab Manikmoyo, ada versi kitab Centini, dan lain sebagainya. Termasuk di zaman Mojopahit itu ada kitab namanya Sudomolo. Ini mungkin banyak perbedaan mengenai asal-usulnya. Adapun mengenai prosesinya juga begitu. Di tiap daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, termasuk juga Nusa Tenggara Barat, di Nusantara itu ada sedikit perbedaan. Ini menyangkut daerah masing-masing yang kebiasaannya nggak sama. Akan tetapi tujuan ruwat itu sendiri sama, yaitu angruat atau ngeruat atau membersihkan dari molo, dari sengkolo, dari hal-hal yang negatif dari anak yang, dan prosesinya yang nggak sama. Seperti kayak di daerah Biting sendiri, di desa kami ini, ya mungkin ada kesamaan dengan daerah-daerah umumnya di Tapal Kuda. Tapi tembang yang dibawakan di daerah sini itu ada khasnya sendiri, larasnya. Podo-podo Dandagulo di sini punya khas sendiri yang sudah turun-temurun dari mbah-mbah kami. Oh nggih, Cak Sit ya.
dalam prosesi rukatan ini kan ada yang namanya dalang rukat dan orang yang dirukat. Ya, betul. Nah, untuk orang yang dirukat ini siapa saja, Casit? Ya, ini mengenai orang yang harus dirukat atau siapa yang harus dirukat. Ini dalam tradisi Jawa ada namanya Lare Sukerto atau Bocah Sukerto. Nah, Bocah Sukerto itu di riwayat kisah-kisah pedalangan mengenai Betara Guru dan Betara Kala itu, terutama Betara Kala. Bocah-bocah Sukerto itu adalah calon yang akan dimangsa oleh Betara Kala. Orang yang akan dimangsa oleh Betara Kala. Ya, sebenarnya ini mengandung arti yang filosofis. Betara Kala itu kan waktu. Betara itu dewa. Jadi waktu yang menguasai, sang waktu. Jadi efek negatif dari sang waktu. Sebenarnya efek negatifnya itu dari orang itu sendiri. Ya, kita mungkin ada hal-hal yang lain yang di luar logika kita tentang alam, tentang obah uwai alam. Menurut orang-orang zaman dahulu ini harus dirukat. Nah, bocah-bocah Sukerto itu atau lari-lari Sukerto itu antara lain yang akan dimangsa Betara Kala di Ontang-Anting. Ontang-Anting itu anak laki-laki satu atau sendiri, tidak punya saudara. Tunggal gitu ya. Ya, anak tunggal. Itu dirukat. Ada unting-unting. Unting-unting itu cewek, anak perempuan sendiri. Tunggal. Tunggal gitu. Ada namanya Gedono Gedini. Ada uger-uger lawang. Gedono Gedini, uger-uger lawang. Ada Sendang Kapit Pancuran dan lain sebagainya. Kalau Sendang Kapit Pancuran itu Sendang Kapit Pancuran cewek, terus saudaranya punya saudara laki-laki juga. Ada Pendowo 5 bersaudara laki-laki, Pendawi 5 bersaudara perempuan. Itu yang dirukat. Nah, makna dari Lare Sukerto atau Bocah Sukerto. Sukerto itu sebenarnya kata kerto dalam bahasa Jawa itu artinya dibuat, diperindah atau dibuat. Semisal kata Sinukerto. Sinukerto itu telah dibuat indah, diperbaiki dari buruk atau kurang layak menjadi layak di Sinukerto. Itu makna dari Bocah Kerto, Sukerto. Ada lagi yang memaknai Sukerto itu dari kata suker, hal yang kotor itu dibersihkan. Ya banyaklah versinya tentang mana. Nah, di dalam ruatan itu sendiri, Casit, kan ada yang namanya sesajen. Nah, ini kami sebagai generasi muda ini banyak yang bertanya atau bahkan banyak pemikiran negatif tentang sesajen ini. Ada hubungannya dengan klinik atau apa? Ya mungkin karena media-media film horor atau apa ini, Casit ya. Ini butuh penjelasannya mengenai sesajen ini sendiri. Mohon dijelaskan. Nah, bagus pertanyaannya. Sesajen itu beda dengan suguhan. Kalau suguhan itu makanan, ya disuguhkan orang siapa. Beda dengan sesajen. Yang bentuknya juga ada yang bubur, apa makanan lah istilahnya. Tapi beda dengan suguhan. Sesajen itu
dari kata aji, sajen, sesajen dari kata aji. Jadi aji itu banyak maknanya, bisa berarti raja, bisa berarti istilahnya kemuliaan. Seperti contoh aji ning diri, sokolapi, kan gitu. Aji ning rogo, soko busono, kata aji. Jadi bermakna kemuliaan dan lain sebagainya, yang luhur-luhur. Gitu. Dan perlu diketahui bahwa leluhur kita itu artinya leluhur yang awal sebelum datangnya agama-agama dari luar seperti Hindu, Buddha, Islam. Sebelum kedatangan mereka agama-agama ini, leluhur kita itu punya kebiasaan. Mereka itu kalau memohon kepada Tuhan atau melakukan pujian itu dengan cara hening, semedi, cara hening. Dan hajatnya atau keinginannya, apa yang tersirat di hatinya untuk dimohonkan, kekarepane istilahnya cara Jawa. Mereka simbolkan, diwujudkan dalam simbol-simbol. Ada yang berupa makanan, berupa bahan-bahan dari daun-daun, dedaunan, bahkan dari batu. Nah ini yang banyak salah menafsirkan, terutama orang-orang Eropa. Orang Eropa malah menyebut mereka animisme, disangka nyembah batu atau nyembah sajen. Disangka sajen itu persembahan ke kayak danyang, cim-cim, bukan. Dalam tradisi ruat ini, nanti kita lihat di videonya, ada namanya sanggar. Sanggar itu rak dari bambu. Rak dari bambu ada 3 tingkatan gitu. Pertama isinya polo pendem, terus polo gumantung, terus jenang-jenang yang paling atas, kamar-kamar. Ada tebu wulung, tebu hitam itu, ada pohon pisang saontongnya. Terus di lengkungan atas itu ada janur. Sanggar, wujud sanggar itu sebenarnya kan dari kata sanggar pamujan. Sanggar pamujan itu pemujaan. Maksudnya memuja kepada Tuhan. Sanggar itu simbol dari jiwa raga anak yang mau dilukat. Makanya ada lengkungan terus ada janurnya. Janur ibarat rambutnya. Mengenai sajen-sajen atau borampe yang ada di dalam sanggar itu, kalau dibahas ya banyak. Nah, saya ambil satu contoh, tebu wulung ya, tebu hitam. Hitam itu ibaratnya kismo itu tanah, tebu itu anteping kalbu. Jadi itu simbol permohonan orang tua agar anaknya diberi kemantapan hati. Oh begitu. Disimbolkan dalam tebu. Terus Terus bubur itu jenang, itu halusnya pikiran. Seperti bubur. Itu harapan orang tua disimbolkan di situ. disimbolkan dengan bubur itu. Damar kumambang atau damar kambang. Itu pepadani hati, pepadani pikiran. Itu simbol semua. Semua uborampe itu atau sajen itu, kalau ditulis dalam bentuk permohonan, wah itu panjang sekali. Makanya leluhur kita itu ndak usah diucapkan. Toh Tuhan itu maha tahu terhadap kekarepannya menungso hambanya. Iya. Jadi terhadap Tuhan cukup di hati disimbolkan.
gampangan ingin nih. Seperti sampean waktu masa mudanya, masa lajangnya seneng ke cewek, istilah seneng ke seorang wanita, perempuan. Sampean ngasih sapu tangan merah, jambu. Itu tanpa diucapkan si cewek sudah ngerti. Udah paham bahwa ya. sampean seneng kan gitu. Iya, betul. Dan seperti itu. Termasuk juga bendera merah putih. Apa sih cuma kain? Ini tuh, merah putih. Tapi itu adalah simbol negara. Kita menghormati itu sama halnya kita sama dengan menghormati negara kita. Itu simbol. Di dalam Uberampe itu ada simbol-simbol permohonan dijadikan di satu tempat, dalam satu tempat di sanggar itu, lalu mengumpulkan saudara, didoain bersama. Istilahnya semua simbol-simbol itu diangkat dengan doa. Seperti itu, Le. Betul. Iya. Memang ada sajian-sajian khusus penganut aliran hitam, sajian-sajian budayanya itu ada. Kita nggak bisa mengkiri kalau itu ada, tapi tidak semua. Kalau untuk acara rukatan ini murni simbol semua. Murni simbol semua. Dan ini lagi, nah kebetulan ini ada barangnya. Saya kebetulan mau ngerukat besok malam. Ini namanya daun alang-alang yang banyak di pinggir-pinggir sawah, tegal-tegal. Masuk ini juga, ini daun opo-opo. Nah, ini harus ada, khususnya di tradisi rukatan biting. Ini harus ada. Bisa dikatakan tidak sah kalau nggak ada ini. Kenapa harus ada? Ini maknanya apa bagi rukatan itu sendiri? Ya, kembali ke simbol. Oh, gitu. Sebenarnya bukan daunnya. Ini jadi tembung istilah. Alang-alang, opo-opo ditalin. Jadi satu. Ini tembung alang-alang, opo-opo. Itu maksudnya manusia hidup ini kan pasti nggak akan lepas dari halangan. Soko alangan. Halangan itu bahasa Jawanya alangan. Pasti ono apa-apa. Ada apa-apa? Ada apa-apa dalam kehidupannya. Ini dimaksudkan simbol ini dalam bentuk daun alang-alang dan opo-opo. Harapan kedua orang tua setelah prosesi selesai diharapkan orang no halangan opo-opo. Oh, begini, tidak ada halangan apa-apa. Ya, dalam hidupnya kalaupun ada bisa diatasi. Iya. Itu loh. Makanya ini kumpul sama tebu wulung, naruhnya kumpul. Ya, tebu wulung itu seperti simbol dari anteping kalbu, tebu anteping kalbu. Wulung itu tanah, wulung itu hitam. Hitam itu simbol gismo, simbol tanah, simbol raga. Jadi raga yang di dalamnya ada hati yang mantap. Apabila manusia hatinya sudah mantap, pasti raganya sehat dan bisa mengatasi segala hal. Terus kita ada pertanyaan lagi nih terkait dengan tradisi-tradisi ini, terutama tradisi Jawa yang seperti ini. Banyak yang mengidentikan atau bahkan yang mengkonotasikan ini tradisi kejawen. Sebetulnya kejawen itu apa gitu? Mau dijelaskan? Ya. Ini kejawen itu bisa dimaknai secara harfiahnya kejawaan.
seperti hal-hal yang berbau Jawa. Ya, kalau berbau Madura bisa dikatakan kemaduren. Maduren. Kalau Bali ya mungkin kebalen. Balen. Kayak gitu. Itu secara harfiah. Iya. Tapi lebih dalam lagi, kejawen itu wong sing jawani. Artinya orang yang jawani itu yang memang benar-benar memegang teguh ajaran leluhur. Dalam hal ini ajaran budi pekerti. Sebenarnya istilah Islam kejawen itu kan istilah sekarang. Iya. Istilah sekarang. Islam kejawen itu apa? Islam kejawen itu umat Islam Jawa yang melakukan ritual nenek moyang dengan penuh istilahnya. Ya bisa dikatakan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam. Dan ini zaman para wali sudah ada wali songo, terutama Sunan Kalijogo. Dulu wali songo itu menyebarkan agama Islam memang melalui budaya, karena budaya dengan agama itu dua hal yang berbeda. Budaya itu kan kebiasaan masyarakat setempat yang paten turun temurun, itu budaya. Beda pengertiannya dengan agama. Ya seperti di Arab ya ada budayanya sendiri, kebiasaan orang Arab. Ya kebiasaan dalam segala hal, berpakaian, terus berbicara, termasuk juga dengan lingkungan, dengan sosialnya gimana. Ya, kebiasaan orang Jawa itu yang sudah dipaten sejak zaman nenek moyang kita, sebelum ada agama-agama dari Arab, dari India, ya, sampai sekarang masih ada. Dan Sunan Kalijogo terutama, Sunan Bonang, Sunan Derajat, itu juga mempatenkan, diambil budaya-budaya yang selaras dengan Islam, dengan ajaran Islam. Semisal dulu orang menyebut sholat itu sembahyang, musola langgar, gitu. Karena akhir-akhir ini istilah langgar, sembahyang itu nggak dipakai. Kalau zaman kiai-kiai dulu tetap sembahyang, langgar. Dari wali songo memang begitu. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita berbicara Islam kejawen, artinya orang Islam yang ada di tanah Jawa yang masih memegang teguh tradisi atau budaya nenek moyang. Sama seperti di Sulawesi, di Lombok, di sana juga gitu. Orang Islam, tapi ajaran nenek moyangnya masih dipertahankan dalam hal tatanan kehidupan. Mengenai prosesi ritual, bagaimana ritual rukatan di desa Biting ini kebetulan ada dokumentasi. Ada yang betul. Iya, dalam bentuk video. Mari kita tonton bersama. Oh ya, monggo.
Dino Ahad. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu panjenengan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kula nyuwun nugra agung Gusti peparing sebab berkat sabda sejati kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun dalang kondo bono badhe ngruwat bocah ingkang dipun arani lare ontang anting. Wus nyotan tanam yarsi pamitan dateng injeng Rama Sang Prabu Alon Wuse lawe anak ingsun putra detika nulya nunggemi. Nyingsir saking ajengan prapting jawining pintu kita rumeksa ing wengi teko hayu luput ing lara luput ing pilai kabeh jin setan datang purun panunuhan niwa penggawe Allah gunaning wong luput sungsungku Fatimah kang liluwe yang inah kang pepayuning anggo Ayub ing Yusus Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus sing ngotot mami netraku ya Muhammad panduluku rasul pinayungan Adam Sarah sampun pepak sekatahing Nabi wali dadya sarira tunggal Laikate sopo? Baik guys, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir percakapan kita dengan Cak Sip. Terutama kita tadi berbincang mengenai tradisi-tradisi yang ada di Desa Biting, terutama tradisi yang masih eksis sampai saat ini, yaitu tradisi Rukatan. Ya Cak Sip ya. Iya. Baik, sudah tugas kita sebagai generasi muda guys.
semua budaya, semua tradisi tidak akan eksis tanpa ada pelestarian budaya dari generasi itu sendiri. Ingat, jangan pernah lupakan sejarah tradisi, sejarah budaya bangsa kita. Sebagai generasi muda, kita wajib untuk menjaga, menjunjung tinggi budaya bangsa Indonesia. Semoga explore kita kali ini bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa juga guys untuk like, subscribe, dan komen yang positif dan membangun, agar kita bisa untuk explore berikutnya lagi lebih menjadi explore yang luar biasa guys, dan terutama membangun kehidupan bangsa berbudaya yang lebih baik. Terima kasih guys, inilah akhir percakapan kita. Sampai jumpa di explore berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sagung dumadi.